Eh, udah terlihat teman-teman? Nah, ya, Udah muncul layarnya belum teman-teman? Ada sudah, Bang. sudah, Sir. Ya, baik. Eh, Terakhir kita ada di eh, ini ya teman-teman. Kita terakhir ada di pencarian statistik deskriptif ya kalau tidak salah. Nah, betul nggak di sana teman-teman ya? Betul di sana? Kita cari rata-rata gitu. Kita cari eh, jumlah di sana ya kita terakhir. Betul teman-teman di sana kita terakhir. Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih konfirmasinya. Nah, kita semakin dekat teman-teman ke pengolahan data secara ini, teman-teman ya, secara masif atau secara banyak. Nah, kemarin kita udah olah 5. Nah, kita sebelum olah data banyak, kita mesti ketahui dulu ya beberapa istilah dan beberapa variabel, jenis variabel dan cara mengolahnya ya. Nah, salah satu variabelnya yang mau kita kenali hari ini, kita namakan array, teman-teman. Nah, tulisannya seperti ini ya, arrays. Kalau dalam bahasa Indonesia, array ini apa ya, teman-teman? Kalau dalam bahasa Indonesia, array ini apa? Barisan, Sir. Array ya, semacam barisan atau list ya, atau daftar ya, daftar beberapa nilai gitu. Gitu. Ini kita akan mengenal array hari ini ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di sini ada contohnya variabel ya. Variabelnya isinya Ford, Volvo, BMW ya. Ini nama-nama merek mobil gitu. Yang nantinya eh, akan tersemat gitu beberapa merek mobil ini ke dalam variabel cars gitu. Jadi kalau secara fungsi gitu di Python itu array ini eh, variabel yang gunanya untuk menyimpan to store multiple values in one single variable ya. Jadi beberapa nilai itu dimasukin ke dalam satu variabel. Nah, kalau kita belajar di awal ya, itu satu variabel satu nilai. Kita belajarnya kayak gitu, teman-teman ya. Ada satu misalkan nama ya, namanya Restu, nama sama dengan Restu. Nah, cuma kayak gitu aja ya. Nah, tapi si array ini kita bisa eh, masukin beberapa nilai ya ke dalam satu variabel gitu. Dan ciri khasnya teman-teman ya di sini. Nah, ini eh, ciri khas perbedaannya kalau bisa dilihat apa sama variabel yang biasa kita buat di sebelum-sebelumnya. Boleh dicari perbedaannya. Apa nih bedanya? Kita pakai apa untuk bikin array? Nah, kalau sebelumnya ya di variabel sebelumnya, kita langsung aja sama dengan nilainya apa ya. Yang disebut nilai itu bukan hanya angka teman-teman ya, tapi yang kayak gini juga kita sebut nilai ini Ford, Volvo dan BMW. Nah, kita pakai apa namanya teman-teman ini? Yang saya blok kurung. Nah, kita pakai kurung siku ya di sini untuk bikin variabel array di dalam kelas ini. Nah, biasanya kan bikinnya kayak gini ya, Card 1, Ford, Volvo. Nah, ini supaya banyak ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga di dalam penelitiannya ada beberapa siswa, teman-teman ya. Ada siswa satu, siswa dua, ya kali mau dipaparin kayak gini ya. Siswa satu namanya siapa, siswa dua namanya siapa. Nah, itu kan nggak efektif nanti teman-teman. Nah, kita jadinya pakai array kayak gini. Nah, so, kita akan coba buat array dulu ya. Nah, kita akan coba dengan teman-teman mengetik di kolom chat ya. Nah, coba saya pengen teman-teman bikin array ya, variabel ya, namanya bestie, teman-teman ya, bestie. Nah, coba masukkan nama 3 teman terdekat teman-teman di kelas ini. Nah, coba bikin array dulu ya. Caranya gini ya, variabelnya namanya bestie ya. Ini latihan kecil-kecilan dulu. Nah, sebagai bukti juga bahwa teman-teman aktif berpartisipasi di sesi kali ini. Nah, coba tulis 3 nama teman-teman ya. Boleh nama panggilannya ya. Boleh nama panggilannya.
Nggak usah nama lengkapnya sesuai kakak dan KTP, nggak usah ya. Cukup nama panggilannya saja, teman-teman ya. Nah, variabelnya namanya apa, teman-teman? Barusan? Best? Bestie. Oke, bestie ya. Misalkan tiga teman terdekat, nah, ditulis dengan cara seperti ini ya. Cara kita bikin array. Silakan dicoba dulu. Habis itu kita lanjut baru ya. Silakan ditulis di kolom chat, teman-teman. Ini contohnya ya. Atau saya juga sambil coba deh ya. Nah, misalkan dalam dosen ya, misalkan dosen bestie. Nah, pertama ada Pak Hendra ya, teman-teman. Ini. Kedua, misalkan kalau di bahasa Inggris, ini ada Pak Efran. Nah, misalkan kayak gitu. Teman-teman juga tulis saja ya. Nah, teman-teman, satu lagi, misalnya Ibu eh, Yanwarti ya, misalkan. Nanti teman-teman print gitu di sini. Nah, coba teman-teman sekarang bikin ininya aja ya. Bikin variabel array-nya aja. Ya, oke. Nah, jadi saya tahu ya, ini di kelas ini yang namanya ini dipanggilnya itu ya, kadang-kadang. Jal, kalau Aceng siapa Aceng? Rejal, panggilan untuk siapa Aceng itu? Teman basket, Pak. Oh, teman basket. Nama aslinya mah Fikri, cuman kan waktu itu ada kasus yang Bupati Ya, Garut, Aceng Fikri, jadi dipanggilnya Aceng dari sana tuh. iya, oke. Nah, coba. Betul ya, sejauh ini penulisannya betul. Nah, ini ada Febri. Febri, halo. Febri Anita, halo. Nah, Nui itu siapa Febri? Rohma, Pak. Oh, Nur Rohma dipanggilnya Nui. Ya, baik. Oke, silakan. Baru 4 nih dari 27. Yo, yang lain. Ya, bikin array-nya. Coba. Coba semuanya ya. Nah, oke. Rejal, nanti untuk tulis variabel, saya nggak sarankan Rejal nulis pakai huruf besar di awal, ya. Nah, karena saya juga ini ya, pakai huruf kecil semuanya. Nanti kalau apa diteruskan itu tahu kenapa. Jadi teman-teman nanti coba ini ya. Oke, thank you semua yang sudah menulis. Yang belum silakan dilanjutkan ya. Kita lagi bikin array. Nah, ini langkah awal teman-teman. Nanti kita akan mengenal yang namanya data frame. Nah, di mana teman-teman itu bisa masukin data, nanti data dari hasil penelitian teman-teman diolahnya cepat nanti ya. Saya jamin ya kayak gitu. Nah, teman-teman ya, di sini kita mau kenalan ya sama ini ya, sama aksesnya gimana gitu. Kalau kita udah punya array, nah terus kita mau ngeprint. Nah, kan kadang-kadang kita nggak ngeprint semuanya nih teman-teman ya. Kita nggak ngeprint semuanya, tapi kita ngeprint, ngeprint itu maksudnya mencetak ya, mencetak output. Nah, output itu bagian yang ditampilkan di keluarannya. Nah, kalau kalau di kalkulator itu hasilnya ya. Nah, kita kan nggak, kadang-kadang nggak mau cetak semuanya kayak barusan ya saya bikin. Kita mau nyetak salah satunya. Nah, maka si variabelnya nanti ditempelin ya, ditempelin indeks. Namanya apa, teman-teman? Indeks. Indeks ya. Indeks. Kalau nomor biasa ya, pertama, kedua, ketiga, atau satu, dua, tiga. Nah, tapi mohon dicatat teman-teman ya, ini penting. Nah, kalau dalam Python, itu indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi untuk milih kayak gitu.
Nah, ini contohnya kita akan coba, teman-teman ya. Nah, saya mau pinjem datanya punya Naisha. Ada Naisha? Halo, Halo, Naisha. Pak. Nah, saya pinjem datanya ya. Nah, boleh dibacain apa barusan nulis apa di kolom chat? Naisha, nulis apa aja di kolom chat? Besti sama dengan buka kurung Upin, Hmm, tanda tanda petik Upin, koma tanda petik Ipin, tanda petik Mei Mei, kurung Oke. tutup. Baik, ini tokoh kartun ya. Nah, saya pinjem ininya, array-nya punya Naisha ya. Nah, saya mau print. Nah, kan kalau bestinya di print ini ya, ini akan di print semuanya ya, teman-teman ya. Akan ngeprint semuanya. Nah, tapi kalau kita mau milih yang satu aja, nah kita cukup nanti masukin kayak barusan tuh ya. Nah, pakai nol kayak gitu ya. Pasti nol. Nah, tapi masukin dulu variabelnya. Misalkan X di sini ya, supaya mudah. Nah, Pak nol Pak, atau nggak akan ngeprint apa-apa. Nah, indeksnya gimana barusan? Indeksnya hitungannya nol, satu, 2. Jadi meskipun ada 3 variabel, bukan variabel ke satu, kedua, dan ketiga. Nah, melainkan ini tuh variabel ke nol, variabel ke satu, variabel ke dua, gitu ya. Nah, kita coba run. Ini harusnya ngeprint Upin aja, ya. Bisa kelihatan teman-teman? Ada? Bisa. Iya, tuh. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ya sekarang teman-teman ya, saya mau tanya Nabil. Halo Nabil, ada? Kalau tadi Ya, Pak? Ya, Ahmad Nabil. Kalau Iya, misalkan Pak. bestinya ya, nah bestinya saya ganti jadi 2. Itu akan ngeprint siapa? Akan menampilkan siapa di sini di outputnya? Mei Mei. Akan ngeprint Meme, bukan Ipin? Bukan. Karena Nah, dimulai dari nol. karena mulainya dari 0. Kita coba ya. Dari Nabil ini kita akan ngeprint Meme ya. Harusnya. Ya, bener. Itu Meme ya. Itu cara pakainya ya. Cara manggil variabel di si bestie itu. Gitu ya. Jadi bikin dulu variabel lain yang mau di print. Nah, kemudian eh, masukin mau indeks ke berapa. Atau bisa langsung kayak gini aja ya. Nah, bestinya 2. Nanti akan langsung muncul Meme gitu. Nah, teman-teman nanti juga akan ada latihan ya mengenai ini. Nah, sekarang kita lihat penerapannya, teman-teman ya di sini. Di sini kan barusan kalau barusan ini dari W3 School-nya ya yang mungkin kemudian teman-teman eh, ini sumber itunya ya, sumber aslinya. Oh, satu lagi ini teman-teman mohon maaf ya sebelum kita ke penerapan studi kasus. Nah, ini ada satu lagi fungsi namanya len, teman-teman ya. Nah, ini di Microsoft Excel juga ada len itu. Len ini biasanya untuk mengukur panjangnya array itu di sini. Nah, di sini panjangnya array kayak gimana? Nah, ini berapa banyak data harusnya ya? Ini ada 3. Tuh, gitu. Ada berapa data di situ? Ada 3. Ya, jadi kan kalau misalkan banyak ini ya, masa iya kita hitungin satu-satu? Nah, ternyata ada fungsi mudahnya yaitu len cars. Nah, bisa nulisnya kayak gini ya. Ini bagusnya kayak gini ya, teman-teman kalau nulis variabel ya ketika mau di print. Atau bisa juga ditumpuk kayak gini kalau buru-buru misalkan ya. Tuh, sama hasilnya nanti akan menghasilkan 3 gitu. Nah, coba saya mau tes lagi ya, tes lagi misalkan ya. Carsnya jangan pakai cars yang merek luar, misalkan di sini. Coba merek mobil ada apa aja, teman-teman kalau di sini? Kalau Kijang. Kijang, oke. Kijang, Intel ya, mobilnya Intel. Ya, Yamaha. hah? Yamaha. Yamaha ada ngeluarin mobil emang? Belum sih, Sir. Barangkali ada rencana gitu. Ya, Suzuki. Suzuki ada kalau Suzuki ya. Nah, mohon maaf kalau Yamaha kan belum ya, setahu saya tipenya. Ada lagi? Coba kita random aja. Ford.
Ford udah masuk Indonesia ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Vicky punya? Tidak, Pak. Apa lagi? Avanza, Pak. Lokal aja Avanza. Nah, ini ya mobil sejuta umat. Toyota. Toyota Avanza ya kan. Nah, Toyota sudah masuk kan. Apalagi mobil sejuta umat ya. Avanza. Eh, apalagi coba kita mau Apa Tesla? Tesla. Tesla ada di Indonesia Tesla. Punyanya ini Elon ya. Punyanya Mang Elon. Mm-mm. Tesla bolehlah. Avanza, terus Brio ya kalau Indonesia itu. Apalagi mobil Kuda. kuda, kuda, iya ya. Kita ambil ingat-ingat aja ya. Terus ada apa lagi? Coba Jeep, Pak. Jeep. Jeep, oke, good. Karimun Wagon R. Karimun, wagon, iya sip. Mobil angkot. Hah? Ah iya iya, apa? Dari C mobil angkot tuh. Carry, carry. Nah, tulisnya nggak tahu carry gini atau gimana ya? Ya lupa lah. Mobil SMK, Pak. SMK. Oh iya betul itu ya. SMK. Nah, setelah kita ini ya, terima kasih teman-teman untuk kasih saya data mobil ya. Nah, ini setelah kita data ternyata ya banyak gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak ngitung nih, ada berapa yang udah masuk. Nih, gitu. Kadang-kadang kita ngitungin lagi, tapi dengan pattern itu nggak harus gitu kita ngitung lagi ya. Kita hanya perlu pakai yang itu ya. Nah, kira-kira ada berapa? Yuk, paling cepat tebak di kolom chat yang sudah kita tulis. Siapa yang akan jadi pemenang nanti yang paling cepat dan paling benar. Coba ada berapa? Ada 11. Oke, kita ada 11 dan 10 ya. Ini antara tebakan Widya dan Ahmad Nabil. Kita akan coba cek ya. Ada 11 mobil katanya yang kita sudah tulis. Atau 10 Ahmad Nabil ya. Nah, hanya dua ya, ada dua kemungkinan. Kita print ya. Kita print di sini ada 11 ternyata ya. Wah, Nabil kurang satu ya. Mohon maaf. Terima kasih Widya ya. Nah, tapi kita coba pakai kalimat lengkap ya. Nah, ini misalkan ganti saya variabelnya ya, bukan cars tapi mobil milik siapa misalkan punya siapa yang pengen punya ke 11-11-nya langsung. Siapa yang pengen punya mobil 11, teman-teman? Di sini ada yang pengen punya mobil 11? Tidak, Pak. Udah punya Hot Wheel banyak. Tidak mau, Pak. Mau Tidak punya mau, banyak, pajaknya Pak. gede Nanti nih. dikejar orang pajak. Oke. Betul, Kenal betul. pajak ya, pajak progresif. Ya, saya punya misalkan punya Widya aja ya, mobil Widya. Saya doakan punya mobil 11 ya. Nanti bisa dibagikan satu-satu ya ke teman-teman sini. Mobil Widya ya ada 11. Izin saya pakai namanya dan ini ya. Nah, tapi kita mau pakai kalimat lengkap nih, nggak cuma 11 aja ya. Nah, jadi di sini saya mau pakai F ya. F itu untuk ngegabungin gitu di sini. Untuk ngegabungin antara yang jenisnya beda ya. Nah, oke teman-teman. Saya boleh izin sebentar teman-teman ya. Ini ada azan. Saya kebetulan di lab sebelah masjid. Jadi lumayan keras di sini. Boleh izin ya teman-teman 5 menit. Ya, baik, Sir. Ya. Saya lupa ini ya. Lupa lanjutin recordingnya ya buat arsip. Jadi barusan kita kita coba aplikasinya kayak gimana gitu di dalam ini, gitu, di dalam perhitungan pendidikan. Kemudian teman-teman sekarang lagi ngerjain ini ya, teman-teman sekarang lagi ngerjain latihan
buat array dari daftar kuliah favorit masing-masing. Yang pastinya nulisin namanya dulu teman-teman itu. Nama masing-masing gitu di dalam komentar, kemudian bikin array masing-masing ya. Nah, sejauh ini udah pastinya teman-teman banyak gitu ya, banyak mata kuliah yang teman-teman tempuh. Pasti ada 5 dong seenggaknya mah yang jadi favorit teman-teman ya. Meskipun enggak ya. Nah, yang mana 5 yang paling bikin nyaman gitu. Nggak ada yang favorit, pokoknya 5 ya harus ada gitu. Dan coba print, tampilkan di outputnya nanti mata kuliahnya. Dan teman-teman juga coba gunakan kalimat lengkap nanti untuk milih satunya ya. Milih satu mata kuliah yang paling disukai gitu. Oke, waktunya 7 menit ya. Ya, ini ada beberapa hasil lagi dari teman-teman yang sudah mencoba menuliskan mata kuliahnya. Nah, kemudian 5 mata kuliah favorit dan 1 mata kuliah paling favorit ya. Nah, teman-teman kalau mau misahin gitu antara ini, teman-teman bisa pakai ini ya, teman-teman ya, bisa pakai perintah seperti ini. Nah, di koma. Itu untuk misahin antara baris yang atas sama baris yang bawahnya. Jadi N ini apa? N ini adalah new line ya. Atau kalau di keyboard itu enter. Nah, habis di enter baru muncul mata kuliah yang ini gitu yang dimaksud. Gitu ya. Kita perbaikinnya kayak gitu. Oke, one more ini ya. Sekliknya aja ya. Oh, saya klik punya siapa nih? Oke, punya Nicholas ya, Nicholas Jeremy. Oke, oke. Nicholas good. Buat variabel yang biasanya dulu. Nah, sudah di print ya array-nya. Nah, ini print mata kuliahnya one more ini, Nicholas ya. Ini belum selesai ya, Nicholas ya. Harusnya gimana sir itu buat kayak ngeprint salah satu dari si list. Pakai index. Nah, coba teman-teman boleh bantu Nicholas nggak untuk print ini salah satunya. Ini kalau ini kan betul kayak gini ya untuk pakai F. Ini untuk kalau ini printnya print mata kuliah aja cukup ya. Print mata kuliah. Izin saya pakai ya Nicholas ya kodenya. Baik sir. Tahan. Terusnya yang muncul ini ya. Yang muncul nama mata kuliahnya aja di sini. Oh, ini ada ini ya. Oh, ada nge-print juga ini. Ini saya matikan dulu, ntar ya, karena ini nggak diminta. Nah, makanya kalau sharing enak ya, teman-teman nanti bisa ini. Nah, misalkan di sini. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, kalau kita tap ini akan nge-print ini. Akan nge-print yang ini. Kalau ini tab di sini powerful banget teman-teman ya. Ini kalau kita kalau kita bengong, si tab ini akan nyaranin ini, akan nyaranin kode. Nah, jadi nah tapi jangan di tab karena kalau tab inti untuk yang for. Jadi ini saya suka mata kuliah. Nah, mata kuliahnya yang mana nih? Maka harus ini dulu teman-teman ya. Mata kuliah favorit di sini kan ya. Ini variabelnya variabel bukan mata kuliah yang ini, tapi mata kuliah yang favorit. Nah, yang mana? Yang pertama sir. Yang pertama ya. Berarti ke 1. 1. Eh, Barusan udah betul. Keberapa tuh? Yang Inggris kan maksudnya ya? Iya. Harusnya gimana teman-teman? Ada yang boleh bantu? Kalau Nicholas ini suka mata kuliah yang Inggris. 0 kata Febri. Harusnya 0 ya. Oke. Tuh. Kalau 1 jadinya apa nanti? Teman-teman. Kalau 1 nanti ngeprint apa tuh? Science. Oke, science Science. ya. Nah, Ya. print science ya. Nah, kita pisahin ya antara yang ini. Gimana barusan caranya? Caranya barusan adalah mengetik N ya di sini. New line. Nah, gitu. Jadi supaya rapi. Oke. Kita akan lanjut dulu teman-teman ya. Terima kasih sir. Oke. Ini juga bisa di ini ya. Misalkan jangan saya, tapi kan udah buat variabel tuh. Masa nggak dipakai ya? Nama.
kemudian eh, dalam kurung nim, ya, berarti ini juga bisa dipakai tuh variabelnya, tuh, ya, gitu. Oke, thank you semuanya sudah coba di latihan pertama ini. Saya run ini dulu. Ya. Dinamain ya notebooknya teman-teman ya. Nah, cara namain notebooknya ini kayak contoh ini punyanya Jaka ya. Nah, di sini dinamainnya gitu. Namain apa gitu. Leave dulu. Ya, ya. Oke, sesi terakhir teman-teman ya. Nah, satu lagi yang perlu saya perkenalkan hari ini ya. Mumpung masih hangat diingatannya. Ini sesi kedua ya. Kalau kita sepakati waktu itu kita nggak sepakati waktu itu, kita udah ketemu lagi di hari Selasa nantinya. Nah ini sesi keduanya, karena masih ingat gitu. Karena kalau di sesi berikutnya saya harus recall lagi ya teman-teman ya, agak repotnya kayak gitu. Nah teman-teman di sini kita punya namanya data frame di sini ya. Selain array ada juga namanya data frame. Data frame ini ya, ini kayak tabel. Nah, meskipun ada keterangannya ya, ini data frame itu kayak gimana. Tolong dengerin saya aja ya, supaya nggak susah dipahaminnya. Data frame itu kayak tabel, teman-teman ya. Nah, data frame kita bisa pakai ya dengan mengimport atau kita munculkan dulu library namanya pandas ya. Pandas itu Python analisis, data analisis ya. Nah, jadi pandas itu ya, you remember pandas, the animal, tahu ya, eh, binatang namanya panda. Nah, ingat itu aja ya, ingat panda. Jadi panda ini ya bisa menampilkan data yang tadinya berupa array ya, nah, menjadi sebuah tabel. Nah, kayak contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya kita gunakan dalam angket, teman-teman ya. Mau dalam angket bisa, mau dalam pengolahan nanti nilai pretest posttest bisa ya. Nah, pokoknya kita buat nanti yang buat namanya data frame ya. Nah, satu kali lagi teman-teman, namanya apa? Data data apa? Data data everybody say it? Ya, oke, namanya data frame ya. Nah, jadi kan barusan kalau array itu berisi deretan variabel. Nah, kalau si data frame ini berisi deretan array. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sekali lagi kalau misalkan array isinya deretan variabel atau deretan nilai-nilai ya. Nah, deretan nilai-nilai. Kalau ini ya, kalau array itu dipisahkannya, disatukannya dengan kurung siku. Nah, sekarang si data frame ini disatukannya oleh yang namanya kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu kurung yang kayak gini ya. Nah, ini kurung kurawal teman-teman ya. Ini contohnya. Kita biasa aja coba dengan yang sederhana dulu, kita buat data frame dulu ya. Nah, tapi kalau data frame itu butuh library atau butuh modul, teman-teman, sekali lagi ya. Kita waktu itu harusnya udah sepakatin ya. Kita udah paham ya modul atau library itu apa. Nah, serangkaian kode yang dibutuhin ya buat bikin fungsinya jalan nanti. Nah, sekarang kita mau coba bikin data frame ya. Nah, oke. Saya mau bikin data frame ya yang isinya apa misalkan ya. Nah, kelompok KKN ya. Atau kelompok GISMA di sini. Nah, ada yang satu posko teman-teman di sini? Teman-teman, ada yang satu posko nggak di sini? Atau beda-beda? Ada, Pak. Yang sedang GISMA siapa aja? Halo teman-teman, harusnya masih ada nih. Kita tar lagi aja teman-teman ya untuk pekan ini. Oke, saya boleh tahu poskonya Nabil di mana? Di Budi Negara, Pak. Yang Di satu sini posko di kelas A1 A2 siapa?
Apa Pak? Yang satu posko di kelas A1 A2 siapa? A1 A1 atau A2? ada Salsabila. Oke, ada Salsabila ya. Nah, kita mau bikin ini ya data frame sekarang. Nah, tapi sebelum kita pakai data frame, nah ini ada kewajiban dulu ya kayak barusan kita ngeprint daftar ya Ktek4. Nah, ini kita harus import dulu ya. Import Pandas as PD ya singkatannya. Nah, kita mau buat data frame Posko. Nah, misalkan di sini ya. Nah, Posko di sini. Jadi pakainya ini kurung Kurawal, teman-teman ya. Kurung apa? Diulang? Kurawal. Kurung Kurawal. Di mana barusan Nabil? Poskonya? Di mana barusan? Di Ya, Pak. Ya, Pak. poskonya di mana? Di Buni Nagara, Pak. Budi Negara. Buni Nagara. Oh, Buni Negara. Nagara. Ya, nah di sini kita bikin array ya, teman-teman ya. Nah, ada Ahmad Nabil. Nah, kita panggil ini aja panggil nama panggilannya. Terus ada Sal Sabila ya. Nah, Sal Sabila kalau nggak salah di sini ada dua ya. Di kelas A1 ada, kalau nggak salah. Di A2 ada. Ya, yang penting itu lah ya. Nah, terus kalau Widya di mana? Lagi Pisma nggak? Di Jayagiri. Mau Lembang. Iya, Ada teman satu poskonya di sini? sama Lolita sama Putri. Ya, ada tiga ya. Widya dan Lolita. Bentar, ada kucing. Lolita dan satu lagi Putri. 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 Oke. Nah, setiap array yang ditulis itu harus dipisahkan dengan koma, teman-teman di sini. Ya, dipisahkan dengan koma. Nah, kalau nggak ada komanya, pasti ada garis warna merah di sini yang artinya error nih. Gitu. Jadi harus kita pisahin. Nah, satu lagi deh. Bentar ya, sambil ngusir kucing. Kita mau coba nampilin dulu aja, ya. Kita akan coba nampilkan dulu ini. Satu lagi saya boleh minta Madu. Halo, Madu dan Elsa ada? Halo, Madu dan Elsa. Iya, Pak. Oke, Madu Elsa sedang di Semangga. Iya, Pak. Di mana? Di Gunung Halu. Oke, Gunung Halu. Kita pakai Gunung Halu ya. Di sini kita bikin array namanya Gunung Halu. Nah, terus selain Madu siapa lagi yang di sana? Elsa sama Madu. Nah, Elsa sama Madu. Oke, kita udah punya data, tapi datanya nggak seimbang nih ya. Akan ada yang 3, ada yang 2. Jadi kita seimbangin aja nih di sini. Nah, Salsabila atau Nabil ada siapa lagi satu orangnya? Boleh dibantu satu orang lagi? Nggak harus dari A1 A2. Pokoknya teman-teman yang ada di sana aja. Namanya siapa? Oke, kita coba jalanin dulu. Kalau misalkan nggak seimbang gimana? Ini akan eh, ini ya. Nanti akan data RAM-nya nggak akan bagus ya. Nanti akan ada kosongnya di situ. Di print itu akan error nantinya ya. Nah, kita harusnya akan lihat tabel nanti ya. Tabel yang isinya di Bumi Negara siapa, Jayagiri siapa, Gunung Halu siapa. Oke, ke Madu dulu. Madu dan Elsa, siapa satu orang temannya di sana? Boleh sebutkan salah satu? Tamia. Hah? Tamia. Oh, ada Tamia ya di sana. Oke, di sini satu lagi siapa? Salsabila, Nabil? Boleh tahu? Satu lagi, Pak. Satu lagi siapa? Siapapun. Eh, Fauzi. Fauzi misalnya.
Oke, kita akan print data frame ini ya. Yang harusnya hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Di sini akan ada nama ininya, teman-teman ya. Akan ada nama ini yang kita buat itu adalah nama kolomnya. Nah, ini misalkan nama poskonya ya, posko ke misalkan ya. Nah, ini kita bisa beda data ya. Ini datanya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini. Nah, sekali lagi ini ada di garis bawahin warna merah. Kenapa nih Teh? Saya kurang apa nih ketika di garis bawahin merah? Koma. Oh, kurang koma ya di sini. Nah, harusnya udah jadi kayak gini ya. Nah, cuma kok nggak muncul-muncul apa-apa Pak di sini. Nah, karena kita eh, belum apa? Kita belum ngapain? Kita belum nggak print ya. Nah, coba kalau saya print posko secara langsung, apakah bisa nggak kira-kira? Nah, kita cek bisa nggak? Bisa, cuma urutannya nggak bagus ya. Nah, cuma kayak gitu. Nah, kita pengennya lihat dalam bentuk kayak gini nih, teman-teman yang di atas. Lihat dalam bentuk tabel. Makanya saya barusan di awal import yang namanya Panda gitu di sini. Ya. Nah, Panda itu, nah kita panggil karena ada data frame ya, yang namanya karena ada fungsi yang namanya data frame. Nah, ini nulisnya agak beda teman-teman ya. Data frame-nya D-nya harus besar, F-nya harus besar. Nah, itulah kenapa semua variabel ya. Nah, barusan saya notice Rezal di awal yang pakai variabel pakai nama pakai huruf kapital di awalnya itu nggak disarankan. Nah, supaya semua variabel itu kelihatan. Variabel itu yang tulisannya yang tulisannya kecil semuanya. Nah, makanya ya saya call-nya gitu. Ya. Nah, tapi ini sebelum kita print ya. Nah, sebetulnya bisa langsung di print sih kayak gini ya. Nah, tapi bagusnya biasain ya. Kalau mau print itu tinggal variabel akhirnya aja ya. Misalkan di sini ada data posko. Tuh. Ya. Oke, kita jalanin. Baru nanti akan maaf. Di sini ada error dulu ya. Oh, nggak sama. Ini saya bikinnya 4 ya. Sementara cuma ada 3 gitu di masing-masing. Oh, ini karena masih ngeprint posko ini ya. Saya harusnya ngeprint data posko. Nah, baru tampilannya bagus nih teman-teman. Ya, ini posko ke-1 ini misalkan jangan posko ke-1 ini anggota. Nah, anggota ke-1. Nah, ini 1 Nabil, Widya, Madu itu. Yang keduanya Salsabila, Lolita, Elsa, dan ketiganya itu ya Fauzi, Putri, dan Tamia gitu sini. Oke, itu teman-teman ya. Nah, ini yang wajib teman-teman tahu sampai situ dulu sebetulnya. Teman-teman bisa bikin array apa deretan deretan value dalam array dan deretan array dalam data frame. Nah, jadi kita cek urutannya ya. Sekarang yang udah dipelajarin apa? Nah, sekarang ada value atau nilai ya. Nah, kita cek dulu bareng-bareng. Say it loud bareng-bareng ya. Nah, deretan value atau nilai disatukan dalam apa teman-teman? Dalam variabel yang namanya Oke, semua semua. Nah, deretan nilai disatukan dalam variabel yang namanya apa? Kita rekap lagi teman-teman untuk hari ini. Yuk. Array apa namanya? Array, Pak. Array. Oke, dan ya deretan array kayak gini kita namakan apa teman-teman? Nah, kita namakan apa? It's clearly on your ini ya, on your screen. Data frame. Nah, it's called data frame ya. Nah, namanya adalah data frame. Gitu, sehingga bisa dilihat dalam bentuk tabel. Nah, kenapa Pak harus sampai ke data frame? Karena data frame ini nantinya bisa diekspor ya, bisa dijadikan CSV kayak gini. Jadi kalau udah bikin data frame, terus kita data frame-nya kita ini teman-teman ya, kita keluarkan di sini ya, kita bisa download nantinya. Nih, saya mau download data frame yang ini ya, teman-teman.
Nah, nah caranya karena kita udah import Panda DF, tinggal kemana mau masukinnya? Apakah ke CSV atau mau ke teks gitu? Tinggal tulis ekstensinya aja ya. Misalkan ya, saya mau ngeprint ini nih. Nah, harusnya itu nulis DF to CSV misalkan. Nah, saya namainnya data barudak aja lah ya, data barudak ya. Data dari teman-teman gitu. Tinggal gitu aja teman-teman ya. Nah, tapi ada kurungnya dulu nih. Nah, mau ditulisnya sebagai apa? Gitu. Nah, index false. Itu ya. Jadi kalau udah data postcode sambil ditampilkan, oke, tinggal kita tampilin yang ini ya, indeksnya false. Tapi ada, oh nggak ditutup katanya itu. Kenapa nggak ditutup ya? Padahal udah ditutup ini. Oh ini, maaf. Ini berupa fungsi df2csv itu. Saya keliru ya. Nah, udah malam. Nah, saya mau nge-save ini nih ya, teman-teman. Oh iya, salah. DF-nya, oh ini data posko. Nah, data poskonya masukin nanti ke CSV. Karena not defined di keterangannya. Nah, terus di mana Pak bukanya si filenya? Nah, filenya ada di sini, teman-teman nih. Nah, selama ini ada teman-teman toolbar-nya. Ini ada deh, data barudak. Jadi variabel yang udah kita buat juga ini ada di sini. Tuh, ya. Data type-nya apa tanpa perlu ngecek pakai type barusan. Terus ada berapa items ya yang barusan pertama banget kita ceknya pakai fungsi len. Nah, sekarang ada data teman-teman ya yang kalau di-download ya, ini bisa diunduh ya teman-teman ya. Di-download gitu. Nah, kelihatan nggak di sini teman-teman? Di sebelah kanan atasnya ada data CSV yang di ini, yang di-download ada nggak? Ada, Pak. Ya, saya mau coba open file ya. Nah, tapi harus saya pindah dulu ke Excel. Nah, jadi CSV itu bisa dibuka di Excel kayak gitu. Tuh, teman-teman ya. Ini data frame yang barusan saya buat di ini ya. Saya buat di eh, apa? Di Python gitu. Yang nantinya kalau udah ngolah, nanti kita bisa ekspor ya, kayak gitu. Oke. Sampai situ teman-teman untuk hari ini ya. Nah, tapi sebelum ini ya, tetap teman-teman ya, sebelum mengakhiri nanti saya akan cek lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman kan barusan ya udah bikin list mata kuliah. Ini latihan ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya share ya kalau perlu. Nah, coba di screenshot dulu. Tapi share-nya nanti teman-teman kalau udah beres. Kalau udah beres latihan, you deserve the notebook ya. Baru ada notebooknya. Saya kasih. Nah, jadi misalkan teman-teman minimal setengah dari kelas mengumpulkan dan mengerjakan itu dengan baik, baru saya kasih notebook ini ya. Nah, karena yang bikin teman-teman bisa mencoba ya di sini. Oke, last. Kita akan latihan dulu ya di sini. Nah, sekarang buat sebuah data frame ya. Nah, tolong lanjutkan baca Vicky boleh? Latihannya ngapain? Nih. Boleh saya perbesar nih. Vicky, silakan dibaca. Baik, Pak. Buatlah sebuah data frame berisi 5 mata kuliah favoritmu. Dosen pengampunya berserta nilai kamu terhadap mata kuliah tersebut dari rentang 0 sampai 100. Print tabel data frame mata kuliah tersebut. Dan print juga rata-rata nilai yang kamu berikan untuk mata kuliah favoritmu itu. Ya, Ya, mata kuliah. Jadi teman-teman ya, kan biasa dinilai teman-teman itu ya di mata kuliah tuh dapat A, dapat A ini ya sampai F. Nah, coba mata kuliah favoritnya dari 0 sampai 100 dikasih berapa yang barusan. Boleh melanjutkan dari notebook barusan teman-teman ya. Nah, sampai pada akhirnya saya lihat 2 orang lah. Nah, baru pelatihan berakhir ya. Ya, teman-teman coba bikin data frame kayak barusan ya. Tentang mata kuliah favorit, dosennya siapa ya.
Nah, coba dari satu semester itu ya, dari semester yang teman-teman lalui, nilainya berapa tuh? Ya untuk misalkan cara dosen mengajarnya gitu. Terus keseruan belajarnya gitu ya. Boleh teman-teman tuliskan dalam sebuah data frame ya. Silakan ya. Ini latihannya kembali ya. Nah, 10 menit ya cukup ya teman-teman ya. Nah, saya akan contohkan kembali ya melalui kode di sini. Jadi teman-teman bisa buat dulu misalnya ya eh, matkul favorit ya. Misalkan ini adalah variabel yang pertama akan kita buat. Nah, misalkan namanya matkul dulu. Nah, kemudian ada array-nya ya. Array-nya eh, 5. Nah, kemudian tuh ya tinggal diisi aja teman-teman ya nilai penilaian pribadinya berapa gitu. Lalu kemudian jangan lupa teman-teman ya sebelum menampilkan diimport dulu pandas s jadi gitu. Nah, kenapa tidak menyarankan lagi itunya karena saya udah import barusan. Nah gitu teman-teman ya tinggal diisi aja. Sok teman-teman dicoba dulu. Kalau udah seperti biasa boleh dibagikan. Nah, and you may leave the ini ya. Itu teman-teman ya. Teman-teman boleh meninggalkan tapi teman-teman tandain ya takutnya dengan yang barusan ke ini ketuker ya. Nah, di kolom chatnya eh, tulis I'm finished with the atau enggak data frame aja ya. Kasih penanda bahwa itu data frame. Nah, tulis seperti itu ya. Oke. Your attendance is sick from uh, the assignment ya. You have done. Teman-teman kehadirannya direkap dari latihan-latihan yang dikerjakan. Jadi partisipasi ketika masuk kelas saja, mohon maaf ya kurang cukup teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti terlihat adanya ini ya evaluasinya. Menuliskan baris kode ya minimal teman-teman ngerti apa yang ditulis di baris kodenya. Nah, masa iya teman-teman ya, nanti mata kuliah dosen pengampunya dari satu orang sama yang lain sama nggak mungkin ya, pasti beda-beda. Jadi ini udah apa kodenya mudah banget ya. Jadi kalau salah kalau salah tanda itu udah dikasih tahu lewat garis bawah warna merah. Kalau HTML waktu kita coba kemarin ya, itu agak sulit gitu. Karena ya, editornya belum terintegrasi AI atau terintegrasi ini gitu. Ya, nampaknya teman-teman sedang mengerjakan ya. Saya akan ada di Zoom sampai 20 menit ke depan ya, teman-teman ya. 15 sampai 20 menit ke depan. Ya, you better finish your notebook. Nanti kita cobanya di minggu mendatang ya, teman-teman ya. Minggu mendatang itu harusnya kita udah pertemuan terakhir tuh ya. Nah, di tanggal 12 itu atau tanggal 13 nanti ya. Nah, mudah-mudahan tanggal 12 nggak ada halangan, saya masih bisa ini. Jadi ini udah one step closer to the end ya. Jadi satu langkah lagi teman-teman beres nanti harusnya nanti kalau ngolah data penelitian hasil dari kelas itu nggak susah lagi.
ya. Nah, teman-teman bisa nanti kita cek bareng-bareng ya, kayak barusan kan enak ya. Kalau kok jadi keprint ininya sama kalimat-kalimatnya barusan. Nah, kita akan koreksi bareng-bareng ya supaya nantinya lebih ini gitu, lebih eh, jadi you better try ya. Jadi teman-teman baiknya mencoba. Kalau salah ya biarin ya. Nah, yang namanya pelatihan mah gitu ya. Kalau ada salah, misalkan, Pak kok kodenya nggak jalan-jalan. Nah, nggak apa-apa, coba dulu aja ya. Jadi bisa didiskusikan. Kita bisa kasih feedback atau teman-teman yang lain juga bisa kasih koreksi nantinya. Gitu. Tapi mudah-mudahan selesai ya pada pekan ini. Ya, pada sesi kali ini semuanya. Oke, Oke, Vicky. May I see your notebook? Boleh ya? Dilihat ya. Boleh, tapi sorry sir, bukan yang data frame tapi Pak. Ya, sir. Oh, yang barusan. Oke. Ya, Ini ada 5 ya, 5 data. Jadi sekaligus survei nih teman-teman ya. Gimana sih ya? Saya pengen tahu di sana gitu di prodi bahasa Inggris mata kuliah yang paling favorit itu apa? Kemudian kan saya juga mengenal dosen dari PB Inggris itu beberapa gitu seperti barusan saya coba ini Patrice Nendry misalkan ya. Apakah beliau itu yang favorit atau misalkan siapa yang favorit itu misalkan Bu Aseptiana misalkan ya. Vicky boleh tahu ininya salah satu datanya mata kuliah apa favoritnya? disebutin aja Pak, Ya boleh. Ini mah sambil nunggu yang lain. mata kuliah favorit saya salah satunya interpreting Pak, yang berkaitan sama Interpreting interpret. dengan siapa itu? Salah satunya itu sama Patrice Pak. Oke, Patrice ya. Nah, kalau boleh disebut nilainya berapa ketika Patrice itu mengajar interpreting? Saya lupa lagi Pak. Enggak, penilaian pribadi ini mau bukan nilai Vicky-nya, penilaian pribadi ketika Oh, ah, dari 0 sampai 100 berapa kira-kira tuh? 85 Pak menurut saya. 85 ya, baik. Nah, gitu teman-teman ya. Hati-hati jangan salah, bukan nilai teman-teman ya. Saya itu isu sensitif ya biasanya nilai teman-teman ya. Oke, nilai teman-teman 0 sampai 100 ya, yang berarti type-nya itu int ya, bukan ini. Kalau indeks betul A, B, C, D nah, nilainya. Tapi kalau ini int ya, berarti ada format khusus nanti yang teman-teman tulis. Oke, begitu teman-teman ya. Saya titip itu. uh, I'll be here until the next 10 minutes ya. Jadi teman-teman pastikan sudah ini ya, sudah coba menyelesaikan itu. Karena nanti kita buat sebagai bahan untuk dibahas. Ya, saya akan save chatnya untuk bukti kehadiran teman-teman. Sekali lagi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah mata mata kursus ini, teman-teman. Yang mudah-mudahan sampai tahap ini masih lancar untuk diikuti ya. Karena saya pengen kalau misalkan teman-teman tersendat gitu misalkan ya. Wah, agak susah nih bikin array. Nanti boleh eh, kita itu dulu minggu depan ya. Kasih tahu saya, Pak, bikin array-nya masih terkendala nih, Pak. Nah, boleh kasih tahu ya. Jadi izin saya akhiri dulu untuk sesi kali ini ya, sambil saya nunggu ya di 10 menit ke depan hasil teman-teman. Ya, silakan difokuskan untuk pengerjaannya. Izin ya, saya akhiri dulu pelatihan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya, saya sambil ini ya, saya sambil ambil dokumentasi kehadiran.
Ya, punya Rizal dicek lagi masih kosong.